semuanya penuh sukacita ya. Udah siap belum memuji Tuhan? Siap. Siap ya. Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu GDC. Yo, coba gerakin badannya dulu. Ya, semuanya udah siap ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati kami, dan juga berkati kakak-kakak yang bertugas hari ini. Dan berkati teman-teman yang berada di rumah. Agar kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan memuji Tuhan ya. Udah semangat semuanya kan? Semangat. Coba tangannya. Kalau besar itu seperti apa? Seperti ini. Kalau kecil? Seperti ini, kecil ya. Tapi sekarang kita mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya, siap? Siap ya? Keagungannya mengatasi
prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan baju umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat teguh Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, sikap yang hormat ya. Kita akan menyembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja.
Shalom adik-adik. Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan, telah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Duduk yang manis, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini Kak Ita mau berbicara tentang firman Tuhan. Paulus bertobat. Kuasa untuk kita berubah. Bisa nggak ya Kak kita berubah? Bisa adik, karena Tuhan berikan kita Roh Kudus, kuasa untuk kita bisa berubah. Nah adik-adik, sekarang sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Duduk yang manis dan kita akan berdoa. Ikuti ya doa yang Kak Ita bilang. Tuhan Yesus, saya telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Saat ini saya mau dengar firman Tuhan. Buka hati saya, pikiran saya untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Roh Kudus masuk dalam hati saya, penuhi saya dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, saya siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik udah siap dong Alkitabnya? Kita baca ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Kita ulangi ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Nah adik-adik, hari ini Tuhan bilang kepada Paulus, kita akan cerita tentang Saulus, kuasa untuk kita berubah. Wah hebat ya Kak, kita bisa berubah. Iya, yang tadinya nakal jadi baik. Yang tadi tidak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, jadi sungguh-sungguh. Yang tadi main-main memuji Tuhan sambil main-main, sambil makan-makan. Tuhan bisa ubah adik-adik. Tapi harus buka hati supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati adik-adik. Nah adik-adik, karena ceritanya agak panjang, Kak Ita ringkas saja ya adik-adik. Nah adik-adik, pada suatu hari Saulus dia itu suka membunuh, menangkap anak-anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus suka ditangkap adik-adik. Itu di Yerusalem adik-adik. Nah pada suatu hari dia bilang gini sama imam besar. Imam besar itu pemimpin agama. Karena waktu itu di zaman Israel itu pemimpin agama itu orang yang ditakuti. Karena pada waktu itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi imam besar itu yang paling hebat deh, pokoknya kalau dapat surat dari dia semua harus tunduk gitu, harus nurut. Nah si Saulus karena di otaknya pingin bunuh anak-anak Tuhan yang percaya sama Yesus, dia datang ke imam besar. Imam besar, saya minta surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang menyebut nama Yesus supaya ditangkap, dibunuh. Saya mau bawa surat itu ke Damsyik. Terus karena imam-imam besar juga gak suka sama Tuhan Yesus. Mereka kan gak percaya waktu Tuhan Yesus disalib. Adik-adik masih ingat kan? Waktu Tuhan Yesus disalib, imam-imam besar itu kan bilang salibkan, salibkan. Nah waktu Saulus ngomong gitu, wih dia senang imam-imam besarnya. Iya supaya ditangkap aja semua tuh orang-orang yang percaya sama Yesus. Surat kuasanya dikasih sama Saulus.
bawa surat ini ke Damsyik di Yehuda supaya semua orang yang menyebut nama Yesus, percaya kepada Yesus, ditangkap, terus dibawa ke Yerusalem, terus dibunuh. Ih, kasihan ya adik-adik ya, masa percaya sama Yesus ditangkap. Yesus itu kan hidup, Yesus itu baik ya adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya Saulus berangkat sama pasukannya ke Damaskus, dari Yerusalem ke Damaskus. Nah pada waktu di pintu Damaskus di Damsyik, tiba-tiba ada cahaya dari langit putih sekali. Terus dia ketakutan, apa ini cahaya apa ini cahaya apa? Semua sama orang-orang yang bersama dengan Saulus, semua pada ketakutan. Mereka lihat, apa ini? Tapi yang bisa dengar suara itu semua bisa dengar adik-adik. Nah pada waktu itu si Saulus begini, siapa engkau? Tuhan katanya. Terus Tuhan bilang gini, Yesus bilang gini, aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Terus si Saulus bilang, kaget dia adik-adik. Kaget sekali soalnya suara itu bisa didengar oleh semua pasukannya si Saulus yang mau masuk ke Damaskus. Terus tiba-tiba cahayanya itu hilang. Waktu dia mau berdiri kan waktu ketakutan si Saulus dudukin, gitu. Terus waktu dia mau berdiri, dia buka matanya, dia gak bisa ngelihat adik-adik. Dia buta adik-adik. Tapi teman-temannya enggak, cuma Saulus. Kok cuma Saulus kakak? Karena Tuhan Yesus memilih Saulus yang akan dipakai untuk Tuhan untuk memberitakan Injil. Terus dia gini, aku tidak dapat melihat, aku buta, kata Saulus. Terus semua teman-teman pasukannya membawa, dituntun adik-adik karena sudah buta gak bisa lihat. Terus dia dituntun, oh aku gak bisa lihat, aku gak bisa lihat. Dibawa masuk ke kota Damaskus. Nah ketiba di kota itu di Damsyik, si Saulus numpang ke rumah Yudas orang Tarsus. Terus dia numpang di situ. Terus dia berpikir, Tuhan kan udah masuk, udah ke dalam hatinya. Hadirat Tuhan udah turun sama dia. Terus di Damsyik itu ada anak Tuhan juga adik-adik, namanya Ananias. Terus Ananias pada waktu dia berdoa, anaknya, kalau anak Tuhan Yesus rajin berdoa adik-adik, seperti Ananias, doanya sungguh-sungguh, bukan Tuhan Yesus ini, amin, bukan begitu adik-adik. Jadi Ananias sungguh-sungguh minta saudara Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa untuk anak-anak Tuhan, orang yang percaya sama Yesus supaya tidak dibunuh. Nah, waktu Ananias berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba Yesus berkata kepada Ananias, Ananias, terus Ananias bilang, ya Tuhan, ada apa? Terus Tuhan Yesus bilang gini, Ananias, nanti kamu pergi ke jalan yang namanya jalan lurus. Di sana ada rumah Yudas, tapi bukan Yudas yang hianatin Tuhan Yesus ya adik-adik. Namanya Yudas juga sama, tapi dia Yudas orang Tarsus. Kamu pergi ke rumah Yudas orang Tarsus di jalan lurus. Di rumah itu kamu Ananias akan berjumpa dengan Saulus. Terus si Ananias bilang gini, Saulus itu kan orang yang suka membunuh umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Terus orang-orang kudusnya Tuhan. Kenapa sih harus ke sana? Kata si Saulus, kata si Ananias. Terus Tuhan bilang gini, Ananias, kamu harus tumpang tangan begini adik-adik, ke atas kepalanya Saulus. Dia buta sekarang. Kamu harus tumpang tangan supaya dia matanya celik kembali. Tapi dia udah bunuh Tuhan Yesus. Dia udah bunuh anak-anakmu. Dia udah bunuh umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Gitu. Terus si Yesus bilang gini, Saulus, dia akan Tuhan pakai si Saulus ini, Ananias, Tuhan akan pakai Saulus untuk memberitakan Injil. Mulai dari Israel sampai ke bangsa-bangsa. Ananias orang yang takut akan Tuhan, dia nurut pada Tuhan Yesus. Ini dalam mimpi dia berdoa loh adik-adik. Adik-adik kalau berdoa sungguh-sungguh Tuhan kasih mimpi. Terus si Saulus bilang,
Dia taat. Iya Yesus, saya akan ke rumah Yudas orang Tarsus di jalan lurus. Terus pada saat si Ananias datang ke rumah Yudas, si Saulus lagi berdoa adik-adik. Dia juga dapat mimpi dari Tuhan. Si Saulus, karena dia sudah bertobat, Roh Kudus sudah masuk di hatinya dan dia sudah bertobat. Dia dalam waktu berdoa, dalam mimpi, Tuhan kasih mimpi, ada orang yang nanti bernama Ananias akan tumpang tangan dan matanya akan terbuka kembali. Jadi pada saat dia berdoa, Ananias datang. Terus dia bilang, tok tok tok, masuk dia ke rumahnya Yudas. Di sini ada yang namanya Saulus. Oh iya, dia lagi berdoa. Terus Ananias nemuin Saulus adik-adik. Terus dia bilang, kamu Saulus? Iya. Terus waktu Ananias tumpang tangan di atas kepala Saulus, tiba-tiba adik-adik matanya Saulus kebuka adik-adik. Matanya kebuka. Jadi semua lengketan-lengket yang matanya tadi nempel, semua bisa kebuka. Dia dapat melihat adik-adik. Dan dia senang sekali ketemu sama Ananias. Oh, anak Tuhan dipakai untuk mencelikkan matanya. Karena dia sudah berubah. Karena Saulus sudah buka hati, terima Yesus, maka kuasa Yesus, Roh Kudus mencelikkan mata Saulus. Dia waktu itu adik-adik tahu nggak, sebelum dia masih buta, dia puasa adik-adik. Sungguh-sungguh, jadi dia bukan percaya begitu. Iya deh saya percaya Yesus supaya mata saya kebuka. Enggak adik-adik, dia puasa 3 hari tidak makan dan tidak minum. Karena dia dari hatinya sungguh-sungguh mau percaya Yesus, mau matanya dicelikkan. Jadi kalau adik-adik sungguh-sungguh minta sama Tuhan Yesus, saya ingin percaya kepada Engkau bahwa Yesus adalah hidup. Yesus bisa menyembuhkan COVID-19 di Indonesia. Pasti dahsyat adik-adik, tapi harus sungguh-sungguh. Nah pada waktu Saulus matanya terbuka, dia melihat Ananias yang Tuhan pilih untuk membuka matanya. Setelah matanya celik adik-adik, setelah matanya terbuka, dia dapat melihat, dia tinggal di Damsyik beberapa hari lagi. Dia tinggal di Damsyik, terus dia mengajar, datang ke Bait Allah. Bait Allah itu gereja. Dia nggak takut lagi. Kenapa kakak? Karena Roh Kudus sudah ngajarin dia. Meskipun dia tuh kan pintar sebetulnya adik-adik, tapi kepintarannya dipakai untuk kejahatan. Jadi waktu dia ke Bait Allah, dia memberitakan kabar ini. Saudara-saudara tahu nggak siapa yang saudara-saudara salibkan? Itu adalah Yesus, Allah yang hidup. Dia itu benar-benar sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan sekarang sudah naik ke surga. Terus orang-orang yang dengar, itu kan orang yang suka bunuh-bunuh pengikut-pengikut Yesus. Kenapa dia sekarang justru supaya percaya sama Yesus? Semua orang-orang yang di Damsyik itu heran sama dia. Kok bisa ya berubah cepat sekali? Cepat sekali Saulus berubah. Itulah kuasa Yesus adik-adik. Tuhan bisa mengubah dari gini, tapak gini langsung bikin. Berubah cepat. Tapi bisa juga pelan-pelan kalau iman kita masih harus bertumbuh. Seperti Kaita dulu, Kaita nggak bisa begini deh dari sini. Langsung guru sekolah minggu. Nggak gitu. Banyak tantangan yang Kaita hadapi sampai menjadi guru sekolah minggu. Karena Tuhan tahu nih kalau Kaita nih kalau dibalik begini nih, nanti sombong. Adik-adik juga gitu. Makanya Tuhan bikin supaya orang-orang itu beda-beda. Ada yang bertahap pelan-pelan bisa percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kalau Saulus habis matanya celik, dia langsung ke Bait Allah, dia langsung memberitakan kabar tentang Yesus hidup. Nah orang-orang yang gak percaya itu akhirnya percaya sama Yesus. Banyak orang yang percaya di Damsyik itu, banyak yang percaya kepada Saulus. Itu adalah kuasa untuk terjadinya perubahan dalam hidup kita. Nah adik-adik, kita akan baca ya ayat hafalan kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita ulang ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Nah adik-adik tahu Saulus itu bertobat karena ada kuasa dari Roh Kudus. Kita baca ya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuhan bilang gitu adik-adik. Jadi bukan untuk Saulus aja, untuk kita, untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk semua orang yang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan naik ke surga. Kita lanjutkan ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus dari Yesus turun ke atas kamu, ke atas Saulus, ke atas adik-adik, ke atas Kaita, ya. Seperti tadi waktu Ananias tumpang tangan ke atas kepala Saulus. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Adik-adik tahu nggak bumi ada ujungnya nggak? Nggak ada adik-adik, karena bumi itu bentuknya bulat. Nggak ada ujungnya, jadi kalau adik-adik begini kayak lingkaran, balik lagi puter, balik lagi bulat ya, seperti bola. Nah jadi bumi itu tidak ada ujungnya. Jadi kalau Roh Kudus sudah turun di atas kepala Saulus, Tuhan akan pakai Saulus menjadi saksinya Tuhan. Makanya dia berani memberitakan Injil di Damsyik, di bait-bait Allah, meskipun dia baru bertobat. Dari mulai mana? Dari mulai Yerusalem, kata dia firman Tuhan. Terus Yerusalem itu adalah orang-orang yang percaya. Kalau rumahnya adik-adik namanya Yerusalemnya Papa. Terus ke Yudea, saudara-saudara seiman kita. Namboro, Opa, Cici, nah itu saudara-saudara kita Yudea. Sampai ke Samaria. Samaria itu artinya orang yang belum percaya kepada Yesus. Bahkan sampai ke ujung bumi. Sampai ke seluruh ujung bumi, enggak ada jadi bulat. Ya, sampai terus sampai kita dipanggil Tuhan, kita harus menjadi saksinya Tuhan kalau Roh Kudus sudah turun ke atas kita. Seperti Saulus adik-adik, pada waktu Ananias tumpang tangan, Saulus matanya kebuka, Roh Kudus turun ke atas Saulus, dia langsung bersaksi adik-adik. Bersaksi kemana? Ke Yerusalem, saudara-saudara seimannya dia. Tuhan bilang kan Saulus mau dipakai bukan hanya di Israel, tapi ke segala bangsa. Dia itu sampai ke Roma nanti adik-adik, dan dia akan meninggal di Roma. Nah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Kita ulang ya adik-adik ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Adik-adik harus hafal ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Shalom teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kita ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati Presiden kami yaitu Joko Widodo dan wakilnya. Hindarilah Indonesia dari COVID-19. Berkati para dokter dan pasien agar dapat sembuh. Tuhan berkati juga gereja kami yaitu GBI GDC. Berkati Pak Gembala, Ibu Gembala, jemaat GBI GDC, kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ya. Sebelum kita tutup, kita mau naikkan doa Yabes ya. Yang sungguh-sungguh ya.
Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita dengan berkat dari Tuhan. Semua berdiri, angkat tangannya tinggi-tinggi, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dicintai Tuhan, adik-adik yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.